semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda dengan NIM 0605 1182 126006 dari kelas PPKN Indralaya, mata kuliah Literasi Digital dan Media Pembelajaran PPKN dari kelas PPKN Indralaya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya. Anak-anak ibu sekalian, di video pembelajaran kali ini, ibu akan membahas materi mengenai tentang kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun subbab yang akan ibu bahas di video pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai konsep dan faktor penyebab timbulnya terhadap ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Adapun tujuan pembelajaran di video pembelajaran ibu kali ini itu yang pertama, peserta didik mampu memahami kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika melalui referensi baik dari buku, jurnal, atau internet dengan jelas. Yang kedua, peserta didik mampu untuk menganalisis faktor penyebab timbulnya ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika melalui berbagai referensi baik dari buku dengan jelas atau dengan tepat. Ayo anak-anak, mari kita bahas mengenai materi, konsep, dan faktor penyebab timbulnya terhadap ancaman baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Mari kita bahas persatu-satu anak-anak. Materi yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Perlu kalian ketahui, ancaman di bidang ideologi itu upaya yang dilakukan oleh luar maupun dalam negeri yang dianggap membahayakan keselamatan dan kedaulatan sebuah negara. Sedangkan pengertian ideologi merujuk pada sebuah gagasan atau ide, sehingga dapat disimpulkan bahwa ancaman di bidang ideologi itu suatu upaya dari luar maupun dalam negeri yang mengganggu ketahanan nasional sebuah negara dalam tataran pemikiran, misalnya dalam arus globalisasi, perang ideologi, kepentingan politik, dan lain-lain. Ancaman di bidang ideologi pernah dialami oleh negara Indonesia saat Pancasila berhadapan dengan ideologi komunisme. Pada masa itu, kehadiran ideologi komunisme ini mengancam ideologi Pancasila dan sudah ditolak secara tegas oleh bangsa Indonesia. Jika tidak, ada kemungkinan ideologi ini selain Pancasila dapat berkembang di Indonesia. Inilah yang dinamakan dengan ancaman di bidang ideologi. Ancaman itu yang berpotensi untuk membahayakan pemikiran masyarakat dan berujung pada pemahaman yang bertolak belakang dari dasar negara. Selanjutnya, anak-anak ibu sekalian, faktor yang menyebabkan ancaman di bidang ideologi itu yang pertama, ketimpangan di bidang demografi, yang mana hal itu menunjukkan segala aspek yang berkaitan dengan jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk, sehingga kondisi sosial ekonomi antara perkotaan dan pedesaan juga bisa mengakibatkan pembangunan yang tidak merata. Yang kedua, kesenjangan sumber daya alam di berbagai daerah. Yang ketiga, kondisi politik yang kurang stabil. Keempat, perkembangan ekonomi yang lambat. Jika ekonomi melambat, maka pendapatan masyarakat akan semakin menurun. Dan yang kelima itu, menurunnya tingkat toleransi antar kelompok masyarakat. Selanjutnya, anak-anak ibu sekalian, ibu mengambil contoh terkait kasus di bidang ideologi itu. Ibu mengambil contoh kasus tudingan PKI ingin menggantikan Pancasila. Waktu itu, sejak tahun 1920 hingga 1966, waktu itu ada sebuah partai politik yang mengalami perkembangan cukup pesat di Indonesia, yaitu Partai Komunis Indonesia atau disingkat dengan PKI. Nah, PKI itu berupaya untuk menanamkan ideologi komunis di Indonesia melalui berbagai organisasi, seperti organisasi Sarekat Islam yang waktu itu anggotanya sudah berjumlah ratusan ribu. Nah, Sarekat Islam ini kemudian dipecah menjadi dua, yaitu si putih golongan Islam dan si merah yang bervariasi ke paham komunis. Nah, waktu pasca kemerdekaan,
Upaya PKI dalam menyebarkan ideologi komunis juga kerap dituding melawan atau ingin menggantikan Pancasila. Tudingan tersebut kemudian ditepis oleh pemimpin PKI DN Aidit di depan Kader Revolusi pada Oktober pada tahun 1965 serta melalui sebuah wawancara yang dimuat dalam majalah Pembina pada tanggal 12 Agustus pada tahun 1964 pada waktu itu. DN Aidit dengan tegas menyatakan bahwa PKI menerima Pancasila secara keseluruhan. Bahkan, DN Aidit juga mengakui bahwa Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Tidak hanya itu, PKI juga menentang adanya pemretelan terhadap Pancasila. Bagi PKI, setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai yang sama-sama penting. Dari pernyataan ini, maka dapat disimpulkan bahwa PKI tidak berkeinginan untuk menggantikan Pancasila. Selanjutnya anak-anak, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu materi di ancaman bidang politik. Perlu kalian ketahui anak-anak, ancaman di bidang politik itu dapat bersumber dari yang namanya luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik itu dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, seperti melakukan tindakan menakuti seseorang, terutama memaksa orang untuk melakukan sesuatu, memanas-manasi orang untuk melakukan perbuatan yang tidak diinginkan, dan mencegah orang atau barang yang masuk dan keluar, atau dinamakan dengan intimidasi, provokasi, atau blokade. Politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kedepan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri itu diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia, yang memerlukan peran dan fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan, berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik timbul di dalam negeri. Selanjutnya anak-anak, mengenai faktor penyebab terjadinya ancaman di bidang politik itu, yang pertama yang harus kalian ketahui itu menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, terjadinya adu domba. Yang ketiga, terjadinya sengketa. Yang keempat, pemilu yang penuh kecurangan, dan banyak sekali kasus yang terjadi pemilu dengan penuh kecurangan. Pemilu itu merupakan politik yang membuktikan demokrasi dan bagian dari pesta rakyat. Salah satu tahapan politik yang harus dilewati dan direalisasikan secara jujur dan adil, namun pemilu sendiri dapat menjadi sebuah bumerang serta juga menjadi faktor penyebab datangnya di bidang ancaman politik. Yang kelima, politik identitas itu sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, dan yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri dari suatu kelompok tersebut. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang yang merasa sama, baik secara ras, suku, etnis, maupun yang lain-lainnya. Untuk anak-anak ibu sekalian, ibu mengambil contoh kasus ancaman di bidang politik itu, yaitu terkait tentang korupsi Pilkada Garut. Dalam kasus suap ini, dalam proses pemilihan kepala daerah pilkada di Kabupaten Garut waktu itu, terjadi suap Pilkada Garut yang melibatkan 3 orang tersangka, yaitu anggota KPU Garut Ade Sudrajat, kemudian Ketua Panitia Pengawasan Pemilihan Umum di Garut Heri Hasan Basri sebagai penerima suap, dan Didin Wahyudin sebagai pihak yang menyuap. Bahwasanya dari kasus ini ada yang pihak melapor kepada pihak kepolisian berawal dari laporan masyarakat ihwal kejanggalan saat proses penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut. Saat polisi menerima laporan ini dari masyarakat, pihak kepolisian akan menyelidiki kasus tersebut, mencari beberapa bukti terlebih dahulu. Setelah diselidiki, mendapatkan bukti berupa struk ATM dengan bukti transfer ke panitia pengawas. Didin Wahyudin inilah
merupakan tim sukses dari calon bupati guna untuk meloloskan calon menjadi Bupati Garut. Nah, Didin inilah yang melakukan penyuapan terhadap panitia pengawasan pemilu. Yang dilakukan Didin itu transfer uang sebesar 10 juta kepada panitia, kemudian 100 juta dan 1 unit mobil. Selanjutnya anak-anak kita akan mempelajari materi yang ketiga mengenai ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi itu berkaitan erat dengan globalisasi perekonomian. Adanya globalisasi ini menyebabkan penghapusan terhadap batasan dan hambatan terkait arus modal, barang dan jasa. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang bagi produk dalam negeri untuk bersaing di pasar global. Namun sebaliknya, produk global juga dapat masuk ke dalam negeri dan menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia. Dan selanjutnya itu, ancaman ekonomi merupakan setiap usaha dan kegiatan baik yang berupa dari luar maupun dari dalam negeri yang dinilai selalu mengancam dan membahayakan keamanan serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya anak-anak, kalian juga harus mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya ancaman di bidang ekonomi itu. Yang pertama, sistem perekonomian yang tidak jelas. Yang kedua, kondisi politik dan hukum. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Yang keempat, banyaknya pengangguran. Bisa anak-anak lihat, pengangguran di luar sana semakin banyak karena yang disebabkan faktor kurangnya lapangan pekerjaan dan adanya rasa malas untuk mencari pekerjaan. Dan yang kelima itu tidak siap menghadapi globalisasi. Anak-anak, untuk contoh kasus terkait tentang ancaman di bidang ekonomi, Ibu mengambil salah satu contoh pembobolan di minimarket. Pada waktu itu, Ibu mendengar berita bahwa ada seseorang lelaki menjadi tersangka nekat membobol minimarket untuk membeli susu anaknya dan bermain judi. Ia mengambil 40 rokok beraneka jenis merek rokok. Selanjutnya anak-anak kita akan membahas materi mengenai yang keempat, yaitu ancaman di bidang sosial budaya. Yang dimana pada ancaman sosial budaya ini adalah adanya ancaman segala hal atau nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat yang menjadi ciri khas masyarakatnya itu sendiri, atau ancaman yang mengarah pada kegiatan sosial budaya, misalnya lebih menyukai budaya Korea daripada budayanya sendiri. Selanjutnya anak-anak, kalian juga harus mengetahui faktor timbulnya ancaman di sosial budaya. Adapun faktor dari dalam negerinya itu, yang pertama ada isu kemiskinan, yang kedua isu kebodohan, yang ketiga diskriminasi antar suku, agama, ras, dan golongan, dan yang keempat itu masuknya ide-ide asing. Yang selanjutnya itu faktor dari luar negeri itu, yang pertama membeli atau mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri atau yang disebut dengan gaya hidup konsumtif. Dan yang kedua itu tidak peduli terhadap orang lain atau disebut dengan sikap individualisme. Dan yang terakhir itu hidup bergaya selalu tren atau yang disebut dengan hidup hedonisme. Untuk anak-anak ibu sekalian, ibu mengambil contoh kasus terkait di bidang ancaman sosial budaya itu. Ibu mengambil contoh kasus diskriminasi etnis atau suku antara suku Dayak dan suku Madura. Dari kasus antara suku Dayak dan suku Madura ini, terjadi konflik di Sanggauledo yang dimana terjadi senggolan dangdut di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, tahun 1996 yang lalu. Waktu itu menjelang tahun 1997, ada pertunjukan musik dangdut untuk merayakan resepsi pernikahan di Pasar Ledo. Adapun anak-anak dari beberapa kecamatan ialah termasuk dari Ledo pun banyak mendatangi atau melihat pertunjukan musik dangdut itu. Kemudian ada beberapa anak yang sedang asik berjoget, lalu ada dua orang tuan rumah menyenggol seorang wanita yang dibawa oleh anak-anak Sanggauledo. Lalu anak-anak Sanggauledo pun tidak setuju kalau kawannya tadi disenggol. Lalu mereka mengkeroyok dua pemuda itu sehingga terdengar kabar kalau dua pemuda dari suku Dayak itu meninggal. Besoknya, setelah kasus ini terjadi, kemudian warga Ledo mendatangi suku Dayak tempat kejadian kemarin. Maka tawuran massal pun tidak bisa dihindarkan. Kemudian
Warga suku Dayak diamankan oleh TNI Angkatan Udara. Di sana tak lama kemudian, besoknya lagi terjadi lagi, warga Ledo menyerang tempat pengungsian yang diamankan oleh TNI tadi, namun kerusuhan tersebut tidak berhenti. Suku Madura pun tersebut terus menyerang suku Dayak. Untuk anak-anak ibu sekalian, kita akan mempelajari materi yang terakhir, yaitu mengenai ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Anak-anak, perlu kalian ketahui, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan itu adalah ancaman yang mencantum terhadap integrasi bangsa yang perlu kita waspadai, yang mengancam segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dan dapat berasal dari luar maupun dalam negeri. Atau wujud ancaman yang berupa pada umumnya ancaman militer. Ancaman militer itu yang menggunakan kekuatan bersenjata dan dinilai mempunyai kemampuan untuk membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anak, ibu juga akan menjelaskan materi mengenai tentang faktor timbulnya ancaman pertahanan dan keamanan. Itu yang pertama anak-anak, kurangnya penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia. Yang kedua, kurangnya penerapan keadilan. Tanpa adanya keadilan, pihak-pihak tertentu dapat bertindak dengan sesuka hatinya, tindakan kriminalitas akan semakin merajalela, dan korupsi akan semakin banyak. Selanjutnya, adanya suatu kelompok yang bertujuan untuk memecahkan bangsa Indonesia, dan yang terakhir itu adanya kelompok yang ingin menghancurkan suatu negara. Nah, adanya kelompok ingin menghancurkan suatu negara itu bisa kita sebut dengan genosida, adalah salah satu bentuk kejahatan dengan memusnahkan kelompok masyarakat tertentu secara sistematis dan disengaja, atau suatu perbuatan bentuk pembunuhan yang secara besar-besaran, secara berencana terhadap suatu bangsa ataupun ras. Selanjutnya, anak-anak ibu sekalian, ibu mengambil contoh kasus pada ancaman pertahanan dan keamanan ini pada aksi teroris, yang dimana bom bunuh diri di Masjid Polres Cirebon. Pada waktu itu, pada tahun 2011 yang lalu, tepatnya di Masjid Polres Cirebon, semua orang akan melaksanakan sholat Jumat. Lalu, para orang-orang jamaah itu berdatangan ke masjid tersebut untuk sholat Jumat. Sebelumnya di area masjid itu tidak ada yang dicurigai, semua orang berpikir datang untuk sholat. Setelah itu, tiba-tiba sholat dimulai, imam mendengar suara ledakan bom. Ternyata diketahui ada jamaah yang melihat ada orang baris di saf ketiga, diduga pelaku bom bunuh diri. Ia memakai serba hitam. Dalam aksi ini banyak orang terluka karena ledakan bom tersebut. Pelakunya juga dinyatakan orang teroris. Baik anak-anak, itu saja materi yang bisa ibu sampaikan di pertemuan kita kali ini. Semoga anak-anak bisa mudah memahami dan mudah mengerti apa yang sudah ibu jelaskan kepada kalian. Baik anak-anak, selanjutnya silakan membuat kesimpulan terkait materi kita pada pertemuan kali ini. Dan silakan untuk mengerjakan soal yang sudah ibu tautkan di dalam Google Classroom. Selamat mengerjakan anak-anak semuanya. Anak-anak, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas secara individu yang sudah ibu tautkan di dalam Google Classroom. Dan pastikan anak-anak semuanya sudah memiliki aplikasi yang namanya Google Classroom. Jika ada yang belum memiliki aplikasinya, silakan download sekarang. Selanjutnya, jika anak-anak sudah mendownload aplikasi Google Classroom, adapun langkah-langkah selanjutnya yang akan kalian gunakan itu, yang pertama, pastikan kalian login ke dalam akun email kalian terlebih dahulu, dan pastikan semua anak-anak memiliki akun emailnya masing-masing. Langkah selanjutnya, jika kalian sudah memasukkan email kalian masing-masing ke dalam Google Classroom-nya, dan selanjutnya itu, masukkan password yang sudah kalian bikin. Langkah selanjutnya itu, jika kalian sudah login menggunakan akun email dan password kalian masing-masing, nanti kalian akan masuk ke dalam Google Classroom yang nantinya akan muncul mulai percakapan dengan kelas Anda. Tapi ibu di sini sudah login duluan, maka
Ibu sudah membuatkan kelas untuk kelas kalian 11 IPA 1 yang berisikan sudah Ibu lampirkan tugas per individu kalian masing-masing. Langkah selanjutnya itu anak-anak, jika kalian ingin bergabung ke dalam kelas yang sudah Ibu buatkan di kelas 11 IPA 1 itu, anak-anak silakan mengklik tombol yang ada di sebelah kanan seperti tanda tambah seperti itu. Selanjutnya, jika anak-anak sudah mengklik tombol yang ada di sebelah kanan yang seperti tanda tambah seperti itu, dan kalian akan memilih gabung ke dalam kelas. Jika kalian sudah mengklik untuk bergabung ke dalam kelas, nanti dia akan meminta kode kepada pengajar kalian. Dan nanti Ibu akan membagikan kode untuk kalian masuk ke dalam kelas yang sudah Ibu buatkan di dalam Google Classroom. Jika anak-anak sudah memasukkan kode yang sudah Ibu berikan, maka tampilannya akan seperti yang ada di atas, mulai percakapan dengan kelas Anda. Tetapi di sini Ibu sudah login duluan, maka kelas kalian sudah terlihat di atas. Sesudah kalian bergabung di dalam kelas, maka nanti akan kalian buka dan ada tugas pertama yang sudah Ibu tautkan, tugas individu. Silakan kalian kerjakan masing-masing per individu dan akan dikerjakan dan dikumpul di minggu depan. Selamat mengerjakan dan soalnya itu dibaca terlebih dahulu agar kalian mudah untuk mengisinya. Selamat mengerjakan anak-anak Ibu. Baik anak-anak, itu saja pertemuan kita pada hari ini dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.